Hubungan Amerika Serikat dan Israel memburuk. Israel tolak seruan Amerika Serikat untuk hentikan agresi di tepi barat. Israel menolak seruan Amerika Serikat untuk meninjau agresinya di wilayah pendudukan tepi barat yang menewaskan puluhan warga Palestina dengan dalih mencari gerilyawan Palestina. Tidak ada yang akan mendikte aturan keterlibatan kami ketika berjuang untuk hidup kami, kata Perdana Menteri Israel Yair Lapid dalam upacara militer di Haifa, mengulang pernyataan Menteri Pertahanan Benny Gantz. Padahal Amerika Serikat mempunyai peran penting bagi Israel dan juga tentaranya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pada Selasa bahwa Washington akan mendesak Israel untuk meninjau agresinya di tepi barat. Hal ini setelah militer Israel mengakui bahwa jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh kemungkinan ditembak secara tidak sengaja oleh seorang tentara Israel. Palestina menuduh Israel sengaja menargetkan Abu Akleh yang terbunuh pada 11 Mei kemarin saat meliput serangan Israel di kota benteng militan Palestina Jenin. Israel sebelumnya menyangkal hal ini. Seperti diketahui, Israel telah meningkatkan serangannya ke tepi barat sejak gelombang serangan jalanan Palestina yang mematikan. Pasukan Israel menghabisi seorang anggota Jihad Islam Palestina. Sebagai bagian dari penyisiran keamanan hampir setiap malam, tentara melakukan penangkapan dan pencarian di berbagai lokasi termasuk desa Tubas. Dalam insiden itu dilaporkan, alat peledak rakitan dilemparkan dan tembakan dilepaskan ke tentara yang membalas tembakan. Sementara itu, Jihad Islam Palestina terus berjuang dan melawan dan melakukan pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh Israel. Sementara itu, dalam insiden terpisah, militer mengatakan seorang Palestina menggunakan palu untuk menyerang seorang tentara yang menanggapi dengan tembakan langsung dan menetralisir tersangka. Perundingan damai yang ditengahi Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendirikan negara Palestina di tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur gagal. Stagnasi diplomatik telah berkontribusi pada erosi kredibilitas otoritas Palestina yang didukung Amerika Serikat yang telah membatasi pemerintahan sendiri dan kontrol keamanan di tepi barat. Gantz mengatakan PA harus berbuat lebih banyak untuk mengendalikan militan, penyebaran senjata dan kurangnya pemerintahan merugikan rakyat Palestina dan otoritas Palestina itu sendiri, kata Gantz. Wasel Abu Yosef dari Organisasi Pembebasan Palestina menggambarkan pernyataan Menhan Israel sebagai putus asa. Israel sendiri yang memikul tanggung jawab atas pembunuhan harian rakyat kami, katanya. Amerika beda tak seperti biasanya. AS ngamuk gegara Israel tutup LSM Palestina. Ada apa? Amerika Serikat marah atas keputusan Israel untuk menutup sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM Palestina, satu langkah yang langka terjadi mengingat hubungan dekat kedua negara. Kami khawatir mengenai keputusan pasukan keamanan Israel untuk menutup 6 kantor LSM Palestina di Ramallah dan sekitarnya hari ini, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price. Sebagaimana dilansir AFP, Price melontarkan pernyataan ini tak lama setelah militer Israel menggerebek 7 kantor LSM Palestina di Ramallah. Dari ketujuh LSM itu, 6 diantaranya sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Israel karena diduga terkait dengan kelompok militan Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP. Posisi dan pendekatan kami terhadap organisasi-organisasi ini tak berubah. Kami tak punya bukti apa-apa beberapa bulan belakangan untuk mengubah posisi kami, ucapnya. Sejumlah pejabat Amerika Serikat pun mengaku telah menghubungi rekan mereka di level senior di Israel guna menghimpun informasi tambahan mengenai LSM tersebut. Selain ke-6 lembaga sosial masyarakat tersebut, kantor Komite Serikat Kesehatan Kerja juga ditutup dalam operasi pada Kamis lalu. Israel memang mudah melarang operasional lembaga itu di tepi barat sejak 2020 lalu. Namun, tindakan Amerika Serikat kini memberikan tanda tanya. Mengapa bisa demikian? Mengapa langkah Amerika Serikat mulai mengkritik sekutunya?
Palestina dan Israel memanas, Hamas siap perang bikin pejabat Israel ngeri, rezim Zionis terancam. Kelompok pembela Palestina Hamas meminta warga untuk siap-siap hadapi Israel. Bahkan Hamas menyebut perang yang akan terjadi adalah pertempuran besar. Pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, meminta warga Palestina supaya bersikap menghadapi pertempuran besar yang akan terjadi. Warga harus siap melawan Israel untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Rakyat kita harus bersiap untuk pertempuran besar jika penduduk tidak menghentikan agresinya terhadap Masjid Al-Aqsa, katanya dalam pertemuan dengan para pemimpin militer dari beberapa faksi Palestina, selain wartawan dan intelektual di Gaza Sabtu lalu. Mendengar seruan kepala Hamas tersebut, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett merasa ngeri menampilkan foto polisi Israel yang menyerbu Masjid Al-Aqsa. Yahya Sinwar mengatakan foto itu tidak akan terulang. Siapapun yang membuat keputusan untuk mengizinkan foto itu diulang telah memutuskan untuk mengizinkan pelanggaran terhadap ribuan sinagoga di seluruh dunia. Dia menuduh Israel berusaha mengubah bentrokan Al-Aqsa menjadi perang agama. Orang-orang Palestina tidak menginginkan konflik seperti itu, tetapi mereka siap menghadapi tantangan jika itu dipaksakan kepada mereka. Tambahnya, perang agama seperti yang diinginkan oleh Israel tidak akan menyelamatkan siapapun. Ia memperingatkan, dia meminta faksi Palestina dan semua warga Palestina untuk mempersiapkan pertempuran besar jika Israel tidak menghentikan pelanggaran mereka di Al-Aqsa. Pertempuran tidak akan berakhir dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, tapi hanya akan dimulai jika pelanggaran terus berlanjut. Namun dia meminta dunia untuk bertindak mencegah perang ini. Saat ini ada peluang untuk mencegah perang, tetapi sayap militer kita harus tetap siap untuk itu. Apalagi Sinwar menegaskan bahwa Hamas telah menyiapkan 1.111 rudal yang akan diluncurkan dalam konfrontasi berikutnya dengan Israel. Bennett ngeri dengan pernyataan kepala Hamas menanggapi pernyataan pemimpin gerakan perlawanan Islam Palestina di Gaza. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Yahya Al-Sinwar seharusnya tidak menang. Pada Minggu pagi, media rezim Israel menerbitkan statistik tentang jumlah warga Israel yang tewas dalam operasi dalam beberapa pekan terakhir. 16 warga Israel tewas dalam serangan baja dingin dan penembakan sejak awal Maret. Al Jazeera melaporkan mengutip televisi pemerintah Israel.